Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Rabra MPD dan Bapak Aspara Zakia SPD GR MPD IPO sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Selawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan buat pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman berpendidikan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang skripsi tentang tinjauan kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia SMI Kota Pariaman. Perkenalkan, nama saya Edil Wayu Putri dengan NIM 21086032. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kondisi fisik atau physical condition merupakan keadaan atau kemampuan fisik atau psikis yang dimiliki oleh seorang atlet. Secara umum, kondisi fisik adalah kemampuan seorang olahragawan dalam melaksanakan kegiatan olahraga bagi atlet untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kondisi fisik menurut Shafruddin. Kondisi fisik merupakan unsur atau kemampuan dasar basic ability yang harus dimiliki setiap atlet untuk meraih suatu prestasi olahraga. Olahraga pencaksilat adalah salah satu olahraga yang saat ini sedang pesat karena perkembangan pencaksilat di Indonesia ini cukup baik dan mendapatkan perhatian positif dari semua kalangan masyarakat dan pemerintah. Dalam pencapaian prestasi olahraga pencaksilat, kondisi fisik sangat dibutuhkan, terutama pada saat pertandingan. Untuk mendapatkan kondisi fisik yang baik, maka hal itu dapat terwujudkan melalui latihan yang sistematis, terencana, terus-menerus, dan meningkat. Adapun komponen yang mempunyai pengaruh langsung dalam pencapaian prestasi adalah kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Dari uraian di atas, jelas bahwa masih rendahnya kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia (SMI). Dilihat dari kenyataan di lapangan tentang kondisi fisik atlet, banyak sekali faktor yang mempengaruhi prestasi atlet tersebut. Di antaranya yaitu kondisi fisik, teknik, taktik, mental, gizi, sarana dan prasarana, bakat, minat, pelatih, dan dukungan dari orang tua. Dari keempat komponen tersebut yaitu komponen kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental dapat meningkatkan prestasi atlet khususnya pada perguruan silat Satria Muda Indonesia (SMI). Pentingnya kondisi fisik pada atlet pencaksilat yang berperan pada saat pertandingan, terutama pertandingan laga. Komponen kondisi fisik yang dibutuhkan dalam olahraga pencaksilat diantaranya yaitu kekuatan, daya ledak, kelincahan, dan daya tahan. Piaptaye dan Yaslindoye menjelaskan bahwa dari beberapa komponen tersebut, kondisi fisik merupakan komponen yang sangat mempengaruhi prestasi seseorang. Tanpa kondisi fisik yang baik, teknik tidak dapat berjalan dengan sempurna. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, melihat kondisi fisik yang dimiliki oleh atlet belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, apabila masalah ini dibiarkan, akan mempengaruhi pencapaian prestasi yang maksimal. Oleh sebab itu, perlu dibuktikan secara ilmiah sebuah penelitian dengan judul Tinjauan Kondisi Fisik Atlet Pencaksilat Satria Muda Indonesia (SMI Kota Pariaman). B. Identifikasi masalah. 1. Kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 2. Penguasaan teknik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 3. Taktik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 4. Mental atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 5. Pelatih pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 6. Sarana dan prasarana atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 7. Bakat dan minat atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 8. Motivasi dan kedisiplinan atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. C. Pembatasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan dan terbatasnya dana, tenaga dan waktu yang tercapai dalam penelitian ini, maka peneliti membuat suatu batasan masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.
Pada penelitian ini masalahnya dibatasi pada kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia SMI Kota Pariaman yang meliputi komponen kekuatan otot lengan dan perut, daya lidah otot tungkai, kelincahan, dan daya tahan. D. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat disusun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 2. Bagaimana kekuatan otot lengan atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 3. Bagaimana kekuatan otot perut atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 4. Bagaimana daya lidah otot tungkai atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 5. Bagaimana kelincahan atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 6. Bagaimana daya tahan atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman yang meliputi 1. Untuk mengetahui kekuatan otot lengan yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 2. Untuk mengetahui kekuatan otot perut yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 3. Untuk mengetahui daya lidah otot tungkai atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 4. Untuk mengetahui kelincahan atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 5. Untuk mengetahui tingkat daya tahan yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. 6. Untuk mengetahui tingkat kondisi fisik yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Kota Indonesia Kota Pariaman. Manfaat penelitian. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, nantinya diharapkan dapat berguna yaitu 1. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. 2. Bagi atlet sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kondisi fisiknya demi pencapaian prestasi yang maksimal. 3. Bagi pelatih sebagai bahan masukan untuk program latihan lebih baik ke depannya. 4. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa di Pustaka Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Pencaksilat dan Perguruan Satria Muda Indonesia SMI. Pada saat Kerajaan Sriwijaya, pencaksilat sudah ada. Bukti keberadaannya pencaksilat yaitu mempunyai prajurit yang berpengalaman dalam bela diri. Di Indonesia pada saat periode perintisan tahun 1948 sampai 1955, terdapat organisasi yang menaungi pencaksilat yaitu IPSSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. IPSI mendefinisikan bahwa pencaksilat merupakan hasil kebudayaan manusia dari Indonesia untuk mempertahankan dan melestarikan keberadaan dan keutuhan dari lingkungan hidup maupun lingkungan alam untuk mencapai keharmonisan hidup yang ingin dicapai dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam pencaksilat memiliki 4 unsur yaitu olahraga, seni, bela diri, dan spiritualitas atau mistisisme. Menurut Kriswanto. Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia (PPS SMI) merupakan pengembangan dari perguruan silat Baringin Sakti yang didirikan pada tahun 1955 oleh 3 orang pemuda Minang, yaitu Haji Abu Sahar, Haji Oyomar Mantub atau Wali Kota Laut, GMS Lebe, dengan tujuan yang suci murni untuk ikut serta dalam pelestarian pencaksilat sebagai elemen budaya bangsa, serta sebagai wahana dalam menyiapkan kesatria bangsa yang berjiwa Pancasila, serta Undang-Undang 1945 dan rela berkorban untuk penghormatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah didirikan suatu perguruan pencaksilat yang diberi nama Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia. Pencaksilat merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Pencaksilat juga digunakan untuk olahraga, pembentukan karakter dan prestasi di bidang olahraga. Karena salah satu tujuan pencaksilat yaitu mencapai suatu prestasi yang membuat kita bangga terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang tersayang. Prestasi pencaksilat juga didukung oleh perguruan tinggi yang aktif dalam membina pesilat berprestasi. Untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam olahraga pencaksilat membutuhkan pembinaan yang spesifik dan perhatian khusus. Satu, kondisi fisik. A. Pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan gabungan dari 2 kata yaitu kondisi dan fisik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata kondisi fisik diartikan sebagai keadaan, sementara fisik berarti jasmani atau tubuh. Jika diartikan secara literal, kondisi fisik akan berarti keadaan tubuh.
B. Jenis-jenis kondisi fisik. 1. Kekuatan, 2. Daya ledak, 3. Kelincahan, 4. Daya tahan. Kerangka konseptual. Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas di atas, terlihat bahwa kondisi fisik sangat penting bagi atlet pencaksilat. Karena dengan kemampuan fisik yang baik, atlet lebih mudah menguasai teknik, taktik, dan komponen lain yang dapat menunjang performa maksimal atlet tersebut. C. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka pertanyaan penelitian adalah: 1. Bagaimana kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman? 2. Bagaimana kekuatan otot lengan yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Kota Pariaman? 3. Bagaimana kekuatan otot perut yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman? 4. Bagaimana daya ledak otot tungkai yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman? 5. Bagaimana kelincahan yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman? 6. Bagaimana tingkat daya tahan aerobik yang dimiliki atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman? Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Rukajat Ajat 2018, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengembangkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, dan aktual. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk melihat, mengetahui, dan mengungkapkan data atau keadaan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan terkait dengan kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman. B. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat latihan atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia. 2. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari 2023. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pesilat Satria Muda Indonesia yang mengikuti latihan di Gor Rajo Bujang Kota Pariaman yang berjumlah 42 orang. Sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang diambil hanya putri saja, sebanyak 21 orang. D. Jenis dan sumber data. 1. Jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. 2. Sumber data. Untuk mendapatkan data tentang peninjauan kondisi fisik atlet pencaksilat Satria Muda Indonesia Kota Pariaman, yaitu melalui tes dan pengukuran dari masing-masing variabel penelitian. E. Definisi operasional. Untuk mengetahui tingkat kondisi fisik atlet pencaksilat diperlukannya suatu tes kondisi fisik yang meliputi beberapa komponen, yaitu kekuatan, daya ledak, otot tungkai, kelincahan, dan daya tahan. 1. Tes otot lengan menggunakan tes push up, sedangkan tes otot perut menggunakan tes sit up. 2. Mengukur daya ledak otot tungkai dapat dilakukan dengan tes standing board jump. 3. Untuk mengetahui atlet telah memiliki kelincahan yang baik, maka diperlukan sebuah tes untuk mengukurnya, yaitu dapat dilakukan dengan tes T-test. 4. Mengukur daya tahan dengan menggunakan tes lari multitahap atau blood test. F. Instrumen penelitian. 1. Kekuatan. Kekuatan otot lengan dengan tes push up dan kekuatan otot perut dengan sit up. 2. Daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai dites dengan tes standing board jump. 3. Kelincahan dites dengan T-test. 4. Daya tahan aerobik dites dengan lari multitahap atau blood test. G. Teknik pengumpulan data. 1. Kekuatan. A. Kekuatan otot lengan. Tujuan tes ini yaitu mengetahui kemampuan kekuatan otot lengan atlet. Tes yang digunakan yaitu push up selama 60 detik atau 1 menit. B. Kekuatan otot perut. Tinjauan tes ini yaitu untuk mengetahui kemampuan kekuatan otot perut atlet. Tes yang digunakan yaitu sit up selama 60 detik atau 1 menit. 2. Daya ledak otot tungkai. Tujuan tes ini yaitu untuk mengetahui daya ledak otot tungkai ke arah depan. Tes yang digunakan yaitu lompat jauh tanpa awalan atau standing board jump. 3. Kelincahan. Tujuan tes ini untuk mengukur kelincahan tes yang digunakan yaitu T-test. 4. Daya tahan anaerobik. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya tahan aerobik atlet. Tes yang digunakan yaitu blood test. H. Teknik analisis data. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, kemudian diolah sesuai dengan tujuan yang dilaksanakannya penelitian ini. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan perhitungan presentasi dengan formula sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Keterangannya P sama dengan persentase, F sama dengan frekuensi atlet, sedangkan N sama dengan jumlah atlet pencaksilat yang melakukan tes. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam penelitian proposal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.